Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi komunikasi. Video ini bertujuan untuk menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Public Speaking dan Presentasi di bawah dosen pengampu, yaitu Ibu Rosana SSMikom AMIPR CPS. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara public speaking dan presentasi berdasarkan karakteristik dan tujuannya. Yang pertama, public speaking dapat diartikan sebagai keterampilan dalam berkomunikasi antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Public speaking bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, ataupun menghibur. Dalam public speaking, seseorang dituntut untuk menguasai materi atau pembahasan. Teknik vokal, bahasa tubuh, serta kemampuan memahami audiens itu adalah sangat penting dalam public speaking. Dalam memberikan informasi, dilakukan dengan cara yang jelas, sistematis, dan menarik. Berbicara di depan umum dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dan juga di dunia kerja. Public speaking membantu dan menumbuhkan keterampilan kepemimpinan seperti koordinasi yang baik dengan anggota tim dan pengendalian diri saat memimpin. Public speaking sangat diperlukan dalam berbagai hal, antara lain dalam hal kepemimpinan sebagai motivator, dalam konteks keagamaan, pendidikan, bisnis, customer service, sampai komunikasi massa seperti berbicara di televisi ataupun radio. Sedangkan presentasi adalah sebuah proses penyampaian atau pemaparan sebuah ide ataupun informasi kepada audiens dengan media tertentu. Presentasi biasanya dilakukan melalui penggunaan alat bantu visual seperti slide, grafik, video, atau demonstrasi langsung. Tujuan dari sebuah presentasi adalah untuk mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan efektif kepada audiens. Presentasi yang baik dan efektif sangat bergantung pada konteks audiens dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, dapat disimpulkan perbedaan public speaking dan presentasi dapat dilihat dari tujuan utamanya. Public speaking bertujuan menyampaikan pesan secara luas, bisa untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau menghibur audiens, sedangkan presentasi lebih fokus pada penyampaian informasi atau data yang sifatnya spesifik, terstruktur, dan biasanya berkaitan dengan pekerjaan akademik atau proyek tertentu. Selain itu, materinya juga berbeda. Public speaking memiliki struktur yang bersifat lebih fleksibel dan menekankan storytelling serta interaksi. Sedangkan presentasi memiliki struktur lebih ketat dan terencana, biasanya mengikuti alur seperti pendahuluan, isi, analisis, dan juga kesimpulan. Contoh dari public speaking seperti ketua BEM memberikan sambutan pada pembukaan seminar kampus. Kalimatnya seperti ini. Selamat pagi para dosen, mahasiswa, dan seluruh peserta seminar. Kita berkumpul hari ini untuk memperluas wawasan dan membuka ruang diskusi tentang pentingnya literasi digital bagi generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bijak menjadi sangat penting. Harapan saya, seminar ini dapat menginspirasi teman-teman untuk lebih kritis dan aktif dalam mengembangkan kompetensi digital yang dibutuhkan di masa depan. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah awal menuju budaya akademik yang lebih berkualitas. Selanjutnya adalah contoh dari sebuah presentasi di mana sebuah kelompok menjelaskan hasil yang telah mereka diskusikan. Kalimatnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya bersama kelompok 3 akan mempresentasikan analisis kami mengenai pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik di kalangan mahasiswa. Pada slide pertama, kami menjelaskan latar belakang masalah. Selanjutnya, kami membahas teori-teori yang relevan seperti agenda setting dan spiral of lessons.
Berdasarkan survei yang kami lakukan, terhadap 120 responden, ditemukan bahwa 78% mahasiswa merasa opini mereka dipengaruhi oleh tren yang berkembang di media sosial. Pada bagian akhir, kami akan memaparkan kesimpulan serta rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan di kampus. Soal berikutnya, Aristoteles menyebutkan bahwa kredibilitas komunikator atau speaker meliputi 3 aspek, yaitu ethos, logos, dan pathos. Jelaskan pemahaman Anda mengenai 3 hal tersebut. Yang pertama, ethos. Ethos merupakan karakter personal yang ditampilkan seorang pembicara dalam menyampaikan pesan, sehingga membuat penerima pesan atau pendengar berpikir bahwa pembicara adalah seorang yang memiliki kredibilitas. Ethos terdiri dari pikiran yang baik, berakhlak yang baik, dan maksud yang baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi terdiri dari kredibilitas yang berarti persepsi atas sifat-sifat komunikator, dan atraksi yaitu faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal seperti daya tarik fisik, kesamaan, ganjaran, dan kemampuan. Yang terakhir adalah kekuasaan dalam kemampuan yang dapat menimbulkan ketundukan. Dengan kata lain, ethos merupakan karakter pembicara yang kompeten, dapat memahami topik, bisa meyakinkan, dan memiliki reputasi atau latar belakang yang relevan dengan materi atau informasi yang disampaikan. Sebagai contohnya adalah, seorang dokter menjelaskan hasil CT scan. Karena ia memiliki gelar akademik, pengalaman bertahun-tahun, dan menyampaikan materi secara terstruktur, pasien pun mempercayai penjelasan kredibilitas ini adalah bentuk dari etos. Selanjutnya adalah pathos. Pathos adalah sebuah bukti emosional yang didapat dari anggota audiens. Audiens akan terbawa emosinya ketika melihat, mendengar seorang komunikator yang pandai melibatkan pesan emosional kepada audiens. Audiens akan merasa bahwa komunikator tersebut memiliki kredibilitas karena pesan yang disampaikan. Aspek pathos menunjuk pada stories atau alur cerita. Konten-konten yang mengandung air mata atau bawang biasa disebut. Terus sebuah istilah yang mengilustrasikan konten dapat membuat haru para penonton. Sebagai contoh, seorang tertarik berdonasi setelah melihat video musibah banjir yang melanda wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Aceh, dan Sumatera Barat yang telah mengakibatkan kerugian besar, kerusakan fasilitas umum, serta duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Audiens akan bergerak untuk memberikan bantuan. Perasaan haru dan empati yang muncul adalah bentuk dari pathos. Selanjutnya adalah logos. Logos adalah penyampaian pesan yang logis dan dapat dibuktikan. Komunikasi akan efektif apabila isi pembicara dapat dibuktikan kebenaran atau kebenaran semu dengan menggunakan argumen-argumen persuasif yang sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi. Audiens akan merasa bahwa komunikator tersebut memiliki kredibilitas karena pesan yang disampaikan secara logis. Contohnya adalah penggunaan data, fakta, bukti, serta argumentasi yang kuat. Audiens diyakinkan memiliki isi pesan yang rasional dan dapat dibuktikan. Seorang komunikator yang baik akan berbicara dengan menggunakan bukti atau fakta, sehingga audiens dapat dengan mudah tertarik dan percaya dengan apa yang disampaikannya. Sebagai contoh, seorang memilih sabun cuci piring yang harganya lebih murah setelah membandingkan dua produk yang berbeda dan membandingkan kandungan dalam programnya yang tertera di kemasan. Keputusan memilih ini adalah sebuah perhitungan dari logos. Soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan apa saja kendala atau hambatan yang sering dialami saat melakukan aktivitas public speaking dan presentasi. Apakah saya pernah mengalaminya?
Public speaking merupakan keterampilan untuk menyampaikan sebuah pesan, ide, atau gagasan. Dalam public speaking sering sekali membuat seseorang menjadi cemas, khawatir, deg-degan, dan gugup saat harus tampil di depan umum. Tantangan public speaking yang sering terjadi seperti rasa gugup, takut salah ucap, dan hambatan ini terjadi karena faktor internal dari diri sendiri, seperti kurang percaya diri, minimnya persiapan. Sebagai contoh, seringkali seseorang mengeluarkan verbal graffiti seperti jadi, apa, seperti itu, atau jeda yang membuat penyampaiannya terlihat kurang siap. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola rasa takut dalam public speaking seperti mengubah fokus, terus ada relaksasi, mengubah gerak ke posisi yang lebih optimis, dan menguasai materi yang disampaikan. Public speaking memiliki beragam bentuk, mulai dari pidato, presentasi, ceramah, hingga menyampaikan persuasif maupun storytelling yang bertujuan menghibur, sekaligus memberi makna seperti stand-up comedian. Metode penyampaian juga berbeda-beda, seperti impromptu yang spontan, manuskrip yang dibacakan secara penuh, memorize yang dihafal, serta extemporaneous yang mengandalkan poin-poin utama agar dapat tampil lebih percaya diri. Penting bagi seorang untuk mengenali jenis ketakutan yang muncul, apakah itu takut salah bicara, takut lupa materi, atau takut dinilai. Dengan mengenal asal ketakutan, kita lebih mudah mengelolanya tanpa harus menghindari kesempatan berbicara. Justru semakin sering menghindar, semakin kuat rasa takut itu melekat. Saya sering mengalami rasa cemas, gugup, dan tidak percaya diri saat harus melakukan presentasi. Padahal materi sudah saya kuasai, tetapi begitu berdiri di depan banyak orang, tangan langsung dingin, jantung berdegup kencang, dan pikiran terasa kosong. Saya pikir rasa takut itu muncul karena saya terlalu khawatir dinilai orang lain dan takut terjadi kesalahan saat berbicara. Saya merasa cemas dan gugup saat melakukan public speaking karena pada dasarnya saya kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan banyak orang. Meskipun sebenarnya sudah paham materi, pikiran saya malah fokus pada rasa takut dan takut dinilai buruk oleh audiens. Saya juga menyadari bahwa pengalaman public speaking saya belum terlalu banyak, jadi tubuh saya otomatis bereaksi dengan jantung berdebar, tangan dingin, dan suara yang tidak stabil. Selain itu, saya sering overthinking sebelum tampil, membayangkan hal-hal negatif yang sebenarnya belum tentu terjadi. Semua itu bikin mental saya tegang. Setelah saya evaluasi, ternyata penyebab utama kegugupan saya bukan pada materinya, tapi lebih ke tekanan pikiran dan kurangnya kebiasaan tampil di depan umum. Kalau saya lebih sering latihan, mungkin saya bakal lebih percaya diri dan pikiran saya dapat dikontrol lagi. Rasa cemas itu sebenarnya bisa berkurang saat ini saya mencoba mengatasinya dengan cara menanamkan pada pikiran saya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, dan sebuah kesalahan dan juga demam panggung itu sebuah hal yang wajar. Dan saya juga mencoba lebih santai dengan mengatur nafas, mencoba memfokuskan perhatian pada isi dan pesan dari materi yang akan saya sampaikan. Dan saya juga berusaha untuk fokus sambil melawan rasa gugup saya, berusaha menampilkan yang sempurna, serta tidak takut untuk gagal. Hal selanjutnya yaitu adalah berikan argumentasi Anda mengenai pertanyaan berikut. Yang pertama, seorang public speaker harus membuat audiensnya tertawa. Menurut saya,
hal itu tidak terlalu penting, tergantung dari maksud dan tujuannya terlebih dahulu dan siapa saja audiensnya. Rasa humor mungkin bisa menjadi kunci yang efektif untuk menarik perhatian dari audiens dan untuk mencairkan suasana. Tapi terkadang memang dengan membuat audiens tertawa dapat membuat materinya lebih gampang diingat oleh para audiens. Seorang public speaker juga harus melihat dulu konteks atau acaranya seperti apa, apakah itu acara formal atau acara santai. Kan tidak mungkin kalau di acara kita sedang pidato, di acara formal kita mengeluarkan sebuah lelucon dan membuat para audiensnya tertawa. Rasa humor juga menurut saya sangat penting jika acara-acaranya tersebut seperti acara yang tidak terlalu formal, acara-acara santai, karena itu bisa menjadi apa ya, bonus untuk audiens, karena mereka jadi lebih rileks dan enjoy terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah seorang introvert tidak bisa public speaking. Menurut saya seorang introvert bisa saja melakukan public speaking, karena seorang introvert biasanya adalah seorang yang tenang, pendiam, dan karena hal itu mungkin dengan ketenangan seorang introvert ini bisa menjadi senjata utama saat melakukan public speaking. Karena dalam public speaking sendiri juga yang harus diperhatikan adalah ketenangan saat menyampaikan materinya, agar kita tidak terlalu terburu-buru dan materinya dapat diserap oleh para audiens. Yang selanjutnya adalah public speaking itu bakat dan bawaan dari lahir. Menurut saya itu bisa jadi benar ataupun mungkin juga tidak. Menurut saya bakat itu memang sangat membantu untuk lebih memudahkan dan memberi kelancaran pada saat melakukan public speaking. Tapi public speaking sangat bisa dipelajari dan dilatih. Dengan diasah, terus latihan depan cermin, terus mempelajari teknik-teknik komunikasi, lebih sering tampil biar bisa nambah pengalaman. Siapapun juga pasti bisa menjadi seorang public speaker yang efektif, bahkan bisa jadi terkenal tanpa bawaan dari lahir atau tanpa bakat. Soal selanjutnya adalah hanya ekstrovert yang bisa ahli dalam public speaking. Menurut saya tidak juga, karena ekstrovert mungkin lebih mudah untuk berbicara di depan banyak orang karena sifatnya yang terbuka. Tetapi kemampuan berbicara efektif tidak terbatas pada seorang ekstrovert. Introvert juga bisa menjadi pembicara hebat karena mereka cenderung lebih fokus pada kualitas pesan, persiapannya matang, dan kemampuan mendengarkan audiens. Keahlian public speaking lebih banyak bergantung pada latihan, penguasaan materi, dan strategi komunikasinya. Selanjutnya adalah saat gugup dalam public speaking harus menggenggam benda. Menurut saya itu bisa jadi benar atau mungkin juga tidak, karena balik lagi kepada orangnya, apakah dia nyaman saat menggenggam benda tersebut atau malah bisa jadi itu membuat mereka tambah gugup. Biasanya kan kita megang pointer, nah kadang tuh kita kalau gugup malah makin kelihatan saat megang pointernya, mungkin dari tangan yang bergetar, terus lebih bisa gampang terlihat lah. Jadi itu juga menurut saya tidak, mungkin bisa jadi benar, mungkin saja tidak. Tapi kalau orang itu emang lebih nyaman menggunakan media lain atau memegang benda, malah itu justru bagus, jadi bisa menambahkan kepercayaan diri saat melakukan public speaking. Soal berikutnya, menentukan satu video atau performance dari public speaking dan presentasi seorang public figure atau presenter yang menurut Anda menarik dan menginspirasi. Kemudian melakukan analisis dari video performance tersebut. Yang pertama, apa alasan mengapa memilih tokoh atau profil tersebut? Kali ini public figure yang menginspirasi saya atau yang saya pilih dalam bidang public speaking adalah Raditya Dika.
Alasan saya menyukainya karena pembawaannya yang tenang dan hasil menyeimbangkan tawa dengan pesan yang mendalam dari materi-materi yang dibawakan. Walaupun komedinya sangat lucu, tetapi penyampaiannya sangat terkontrol dan menggunakan bahasa yang santai. Radit tidak berusaha menjadi orator formal, terus kemampuannya mengatur jeda dan tahu waktu kapan harus mengeluarkan jokes tersebut menunjukkan penguasaan materi yang tinggi menurut saya. Selanjutnya, jelaskan kategori public speaking dan presentasi dalam video tersebut. Yang pertama adalah formal, semi formal, dan informal. Dalam video Raditya yang saya lihat ini merupakan kategori public speaking dan presentasi informal. Hal tersebut dapat dilihat dari bahasa yang digunakan, bahasa yang ia pakai dalam public speaking tersebut menggunakan bahasa sehari-hari, di mana sangat santai dan lebih banyak humornya. Struktur presentasinya sangat santai dan tidak kaku, atau bahkan seperti improvisasi. Gestur yang ditampilkan sangat ekspresif dan penuh storytelling. Gaya panggungnya dan penampilannya pun sangat santai. Tujuan dari video tersebut memang untuk hiburan dengan kesan yang natural. Pertanyaan berikutnya yaitu, berikan informasi mengenai kegiatan apa dan di mana public speaking dan presentasi tersebut berlangsung. Video yang saya pilih ini adalah sebuah show yang terdiri dari stand up comedy dan interaksi bersama penonton dari Raditya Dika yang berjudul Cerita Sialku. Video tersebut dapat dilihat di YouTube channelnya Raditya Dika. Di YouTube channel ini kita bisa melihat interaksi antara Raditya bersama penonton-penontonnya. Tetapi kalau kita ingin menonton fullnya itu ada di websitenya dan kita harus membelinya di digital download video tersebut. Soal selanjutnya itu jelaskan aspek komunikasi. Aspek yang pertama adalah aspek verbal. Dapat dilihat dari bahasa yang digunakan. Raditya Dika menggunakan bahasa yang sangat santai dan mudah dipahami audiensnya. Kata-kata tersusun sangat jelas, rapih, dan tidak bertele-tele. Hal tersebut mampu menyampaikan pesan bersamaan dengan humor secara seimbang. Radit sangat pandai memilih kalimat yang relevan dengan topik sehingga materi tersebut tersampaikan secara efektif. Yang selanjutnya adalah nonverbal. Nonverbal ini dapat dilihat dari gestur atau bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh Radit sangat mendukung penyampaian verbalnya. Gestur tangan, mimik wajah, dan ekspresi matanya dapat memperkuat humor maupun pesan serius. Jeda pada saat penyampaian materi yang ia lakukan sangat tepat, menunjukkan penguasaan tinggi, sikap tubuh yang rileks dan tidak kaku, membuat audiens merasa nyaman dan lebih mudah terhubung dengannya. Selanjutnya, jelaskan aspek performance dalam video tersebut. Menurut saya aspek performance dalam video Radit ini sangat bagus karena ia sangat menguasai topik yang dibicarakan sehingga mampu menyiapkan humor tanpa kehilangan makna pesan. Penguasaan materi dan timing yang luar biasa, di mana ia tahu kapan harus mengeluarkan humor dan kapan harus menyampaikan pesan yang serius. Dan saat berinteraksi dengan audiensnya, ia mampu merespon dengan menyesuaikan nada bicara dan ekspresinya. Selanjutnya, jelaskan teknis mengolah suara yang dilakukan. Aspek artikulasi dan intonasi suaranya bagaimana. Artikulasi Radit saat menyampaikan kata-kata sangat jelas, sehingga mudah dipahami dan dimengerti audiens. Pada saat penyampaian kalimat yang cepat atau humor, tidak ada kata yang terpotong atau tidak terdengar. Sedangkan intonasi suaranya Radit menggunakan nada suara yang tepat, nada naik saat menekankan poin penting atau memancing
perhatian dari para penontonnya. Terus nada turun atau stabil saat menyampaikan informasi serius atau penutup kalimat. Intonasi juga digunakan untuk menekankan punchline dari komedi sehingga humornya lebih terasa. Selanjutnya adalah jelaskan aspek kelebihan dan kekurangan dari performance tersebut. Kelebihan dari Raditya Dika ini adalah ia mampu menciptakan suasana yang nyaman dan interaktif bagi audiens dengan pembawaan yang santai namun tetap profesional. Selanjutnya ia mampu menyeimbangkan humor dan pesan dengan penguasaan materi yang baik dan timing humor yang tepat, ditambah dengan ekspresi wajah, terus gesturnya dan bahasa tubuh yang mendukung. Kekurangannya dari show ini menurut saya adalah jika audiens tidak memahami konteks humor, mungkin beberapa lelucon bisa jadi kurang efektif. Selain itu, gaya penyampaiannya jadi tidak cocok juga, dan gaya penampilannya Radit ini tidak cocok untuk acara-acara yang formal yang menuntut untuk serius. Gaya santainya ini bisa dianggap kurang resmi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.